Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Atkilni dari program studi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika dalam pendirian perusahaan. Yang pertama yaitu etika dalam pemenuhan syarat pendirian suatu perusahaan. Etika dalam bisnis merupakan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Dalam pendirian suatu perusahaan, hubungannya dengan etika adalah bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut menerapkan prinsip etika seperti tanggung jawab sosial dan kejujuran. Mana prinsip ini meliputi syarat-syarat, perjanjian atau kontrak kerja, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi saat mendirikan suatu perusahaan. Syarat tersebut adalah 1. Membuat akta pendirian perusahaan ke notaris. 2. Mendapatkan surat keterangan domisili usaha. 3. Mengurus NPWP perusahaan. Yang keempat, mendapatkan surat keputusan pendirian perusahaan dari Departemen Hukum. Kelima yaitu mengurus surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang kedua yaitu etika dalam prosedur pendirian perusahaan. Perizinan pendirian suatu perusahaan perlu dirancang agar dalam kegiatan pelaksanaannya pelaku menyadari akan tanggung jawab dan tidak asal-asalan melakukan praktik kerja yang akan merugikan orang lain maupun negara. Peraturan perizinan perusahaan memiliki prosedur mata rantai yang panjang, tergantung pada perusahaan yang akan didirikan. Adapun hal yang menjadi pokok yang harus diperhatikan dalam hubungannya dengan pendirian suatu perusahaan adalah pertama, tahapan izin pendirian perusahaan. Bagi perusahaan yang berskala besar, tahapan ini menjadi prinsip yang tidak boleh dihilangkan demi kemajuan dan pengakuan atas perusahaan yang bersangkutan. Hasil akhir pada perizinan tahap ini merupakan izin prinsip yang berupa izin sementara, izin tetap, dan juga izin perluasan. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, tahapan pengesahan menjadi badan hukum. Setiap usaha yang memang dimaksudkan untuk ekspansi atau berkembang menjadi berskala besar, maka hal yang harus diperhatikan atau hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan izin atas kegiatan yang dilakukannya tidak boleh mengabaikan hukum atau standar peraturan yang berlaku. Yang ketiga yaitu tahapan menurut golongan bidang yang dijalani. Dalam pengurusan izin perusahaan harus disesuaikan dengan departemen yang membawahinya. Lalu tahapan yang terakhir yaitu tahapan keempat, tahapan mendapatkan pengakuan, pengesahan, dan izin dari departemen lain yang terkait. Perusahaan harus mendapatkan izin dari departemen yang pada akhirnya akan bersinggungan dengan operasional perusahaan. Misalnya, sebagai contoh, Departemen Perdagangan mengeluarkan izin pendirian industri pabrik pembuatan obat-obatan. Maka sebagai kelanjutannya dari usaha ini yaitu perusahaan tersebut harus mendapatkan sertifikasi juga dari BPOM. Lalu yang selanjutnya yaitu etika dalam pemilihan lokasi pendirian perusahaan. Dalam memilih lokasi untuk mendirikan satu perusahaan, sama halnya dengan memilih kepemilikan dan sumber pembiayaan tertentu. Keputusan menyangkut pemilihan lokasi memiliki dampak yang luas dan panjang terhadap kelangsungan suatu perusahaan. Dalam memilih lokasi pendirian, perusahaan harus mempertimbangkan berbagai hal, salah satunya tentang kesesuaian karakteristik lokasi dengan usaha yang didirikan. Selain itu, pemilihan lokasi juga akan mempengaruhi seberapa banyak perusahaan akan mendapat yang harus dipertimbangkan perusahaan untuk memulai usahanya, seperti banyaknya tenaga kerja, ketersediaan bahan baku, dan kedekatan dengan pasar. Lalu yang selanjutnya, hubungan etika dalam pendirian perusahaan dengan perpajakan. Hubungan etika dalam pendirian perusahaan dengan perpajakan tentu merupakan suatu hal yang saling berkaitan. Karena
Hal pertama yang harus dipikirkan oleh pengusaha ketika mendirikan perusahaan yaitu bagaimana cara mendapatkan keuntungan atau profit yang tinggi dengan menekankan beban pajak yang paling kecil. Selain itu, pemerintah juga menetapkan untuk semua wajib pajak baik pribadi maupun badan agar memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Dan apabila omset penjualannya sudah mulai berkembang dan meningkat, maka perusahaan tersebut wajib mendaftarkan dirinya sebagai pengusaha kena pajak. Lalu yang selanjutnya yaitu kasus pelanggaran etika dalam pendirian perusahaan. Di sini saya mengambil contoh dengan judul kasus pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Fresindo Jaya pada tahun 2017. PT Tirta Fresindo Jaya merupakan anak dari perusahaan PT Mayorita Indah Tbk. Sebelumnya, PT Tirta Fresindo Jaya ini telah mendapatkan izin dari dinas mengenai pembangunan gudangnya. Namun, setelah waktu berjalan, yang semulanya izin tersebut untuk pembangunan gudang justru malah menjadi pabrik pembuatan minuman kemasan. Tentu saja hal ini menyimpang dari kesepakatan sebelumnya. Di sisi lain, masyarakat setempat juga dibuat resah karena pabrik tersebut telah mengambil sumber-sumber mata air yang mana air tersebut yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, terlihat juga bahwa pabrik sudah mulai merusak kenyamanan dan kelestarian lingkungan sekitar. Masyarakat mengatakan jika pengambilan sumber-sumber air ini tidak terkendali lagi dan di luar batas yang menyebabkan masuknya ke dalam eksploitasi alam atau pelanggaran etika bisnis. Tentu pemerintah bersama masyarakat setempat mengambil tindakan atau keputusan untuk segera menghentikan serta mencabut perizinannya. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.